Kalau dibilang maulud, yang kita hormati bayinya yang dilahirkan dari Sayyidah Aminah. Jangan muji-muji saya, bid'ah. Tidak tuh, enggak tuh. Malah Rasulullah memberi hadiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulid Nabi itu boleh dikatakan maulid, boleh dikatakan maulud. Kalau maulid yang kita hormati harinya, hari di mana dilahirkan junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dibilang maulud, yang kita hormati bayinya yang dilahirkan dari Sayyidah Aminah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid boleh, maulud boleh, yang penting ada berkatnya, penting. Nah, sekarang ini alhamdulillah saya pernah menghadiri Maulid Nabi di Moskow. Di Amerika juga ada Maulid Nabi, di Jepang ada, di Taiwan ada, Australia ramai Maulid Nabi ini. Apalagi negara-negara Islam, kecuali yang tidak senang Maulid. Cari sendiri negaranya apa. Semua dunia Islam mengadakan Maulid Nabi, ihtifal bi Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maulid Nabi pertama kali diadakan oleh Al-Mu'izz Lidinillah, Khalifah Fatimiyah, yang membangun khilafah di Mesir pada tahun 361 Hijriah, yang membangun kota Kairo, gubernurnya namanya Jauhar As-Sokli, yang membangun Al-Azhar yaitu Al-Mu'izz Al-Qahir Lidinillah. Jadi terus terang saja, nanti saya dikira Syiah nanti. Ini sejarah ini. Pertama kali yang mengadakan Maulid Nabi adalah Khilafah Fatimiyah yang bermadzhab Syiah di Kairo. Tapi kalau Sunni, yang pertama kali mengadakan Maulid Nabi adalah Syamsud Daulah dari Nizamil Mulk di Irak. Itu pertama kali gubernur Sunni yang mengadakan haflah Maulid di Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beberapa maulid pernah dirobakan oleh khilafah Umayyah. Yang benar, orang yang benar Al-Bazaji, masih gerak Al-Bazaji yang benar. Maka dikirim ke Raja Aceh waktu itu, Samudra Pasai, buku Majmu'ah Syarifah itu dibalas dengan satu kapal rempah-rempah. Itu hadiah dari Raja Sultan Aceh mengirim Khalifah Utsman di Turki. Terima kasih atas hadiah, yaitu buku Majmu'ah Syarifah yang kita pakai sehari-hari ini. Maulid Nabi merupakan sunnah takririyah. Apa? Sunnah ada tiga. Sunnah qauliyah, perkataannya Nabi Muhammad, perintah, larangan, himbauan. Sunnah fi'liyah, perilakunya beliau, sikapnya, tindakannya, namanya sunnah fi'liyah. Yang ketiga, perkataan yang mengatakan bukan Nabi Muhammad, perilaku bukan perilaku Nabi Muhammad, tapi dibenarkan oleh beliau, maka menjadi sunnah takririyah. Contoh, Sayyidina Bilal habis wudhu sholat 2 rakaat. Nabi tanya itu, coba Nabi tanya, sholat apa Bilal? Sholat apa Bilal? Sholat ba'diyah wudhu. Benar Bilal, benar. Jadi kalau kita wudhu tidak akan sholat, belum waktunya sholat, sunnah 2 rakaat ba'diyah wudhu. Itu yang pertama kali melaksanakan. Bilal mendapatkan legitimasi pembenaran dari Rasulullah, maka menjadi namanya sunnah
taqririyah. Nah, ada lagi memuji-muji Nabi Muhammad, menyanjung-nyanjung Nabi Muhammad. Nabi tidak pernah merintah, tapi ketika ada orang memuji Nabi Muhammad, Nabi tidak melarang. Yang terkenal pujian beliau adalah Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma dalam baitnya yang panjang, saya hafal, tapi kalau saya bacakan nanti terlalu lama. Yang paling penting ini, inna rasulala sayfun yusta'u bihi muhannadun min suyufillahi maslulu fi usbatin min quraishin qala qailuhum bibati makkata lamma aslamu zulu zalu fama zala ankashun wala kushufu indal liqa'i wala milun ma'azilu syammul aranini abtalun labusuhumu min najdi dawuda fil hayja sarabilu la yafrahuna idha nalat rimahuhum qauman walaysu majazi'a idha nilu la yaqa'utanu illa fi nuhurihim wa malahum an hiyadil maut. Wah, panjang nih sudah. Walhasil setelah Ka'ab bin Zuhair memuji-muji Nabi Muhammad, engkau orang mulia, Anda orang hebat, engkau orang terhormat, tidak dilarang. Jangan muji-muji saya, bid'ah. Tidak tuh, enggak tuh. Malah Rasulullah memberi hadiah selimut yang sedang dipakai. Selimutnya bergaris-garis. Harganya 100.000 lah, made in Cina itu. Di pasar Keramat Raya ada itu, di pasar Kenari. Nah, selimut lurik-lurik itu bahasa Arabnya burdah. Apa? Kalau selimut polos bahasa Arabnya batoniyah. Muttaqiina ala furshin batoinuha, selimut polos. Kalau burdah selimut garis-garis. Sampai sekarang burdahnya Nabi Muhammad yang diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair setelah memuji itu masih ada di Museum Topkapi Istanbul, Turki. Kalau nggak percaya, ayo ke Turki dengan saya, tiketnya beli sendiri. Masih ada sampai sekarang. Nah, dari situ setiap ada qasidah syair isinya memuji-muji Nabi Muhammad disebut qasidatul burdah. Yang terkenal di Indonesia dan ibu-ibu muslimat di Jawa Timur hafal, burdah gubahan Muhammad Al-Busiri, murid daripada Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Abdul Abbas Al-Mursi murid Abil Hasan Asyadili. Asyadili murid dari Abdussalam bin Mashish. Bin Mashish murid Abu Madyan Al-Ghawth Shu'aib. Nah, punya begini antara lain, yang penting. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami nabiyunal amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wala na'ami huwal habibul ladzi likulli hawlim minal ahwali muqtahami da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi falam yudanuhu fi ilmin wala karami wa kulluhum min rasulillahi multamisu gharfan minal bahri aw rashfan minad diyami fahuwa alladhi tamma ma'nahu wa suratuhu thumma astafahu habiban bari'un nasami munazzahun an syarikin fi mahasini fajauharul husni fi ghairu munqasimi. Ketua umum PBNU harus hafal burdah. Kalau nggak hafal jangan coba-coba maju di muktamar. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ad bin Udad bin Hamaisa bin Salaman bin Banat bin Qidra bin Ismail bin Ibrahim bin Azar bin Tarah bin Nakhur bin Argu bin Syaruh
bin Falig bin Abir bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh bin bin Lamak bin Matusalih bin Akhnuh bin Idris bin Hormuz bin Mihlayil bin Qinan bin Anush bin Syith bin Adam alaihissalam. Jadi leluhurnya Nabi Muhammad itu jelas tidak? Hafizul ilah li Muhammadin abaahul amjada nan lismi taroku sifah hafalam min adamin wa ila abihi wa ummi. Nabi Muhammad keturunan orang baik-baik yang dijaga oleh Allah. Apa? Dari Adam sampai bapak dan ibunya tidak ada yang berzina. Tarokus sifah. Bapaknya Nabi Muhammad yang saya sebut namanya tadi, satu pun tidak ada yang berzina. Belum tentu bapak kita yang, mudah-mudahan semua selamat semua. Tapi Nabi Muhammad dijamin oleh Allah, leluhurnya tidak ada yang berzina. Tarokus sifah, dalam rangka menjaga kesucian Nabi Muhammad. Oleh karena itu, semua mukjizat para nabi, karomah para wali, sumbernya adalah Nur Muhammad. Wa kullu ayin atar rusul kiramu biha fa inna mata salat min nurihi bihimi fa innahu syamsu fadlinhum kawakibuha yudhirna anwaroha linnasi fid dhalami. Panjang ini kalau cerita Burda panjang. Kalau mau ke kantor BBN saya ceritain nanti. Walhasil, menghormati Nabi Muhammad merupakan kewajiban umat Islam. Di samping menghormati Nabi Muhammad, harus menghormati keturunannya, para habaib. Qul la as'alukum alaihi min ajr illal mawaddata fil qurba. Katakan Muhammad, saya tidak ingin bayaran, imbalan apa-apa, kecuali satu yang saya minta, cintailah keturunanku. Maka warga NU, terutama warga NU ini, wajib menghormati para habib. Paham betul? Alhamdulillah kalau paham. Mudah-mudahan yang hadir di sini semuanya mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syukran wa dumtum fil khair wal barakati wan najah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.